Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rema sekalian. Berjumpa kembali di salah satu podcast yang kita akan tampilkan di Rema TV. Saya Dr. Rudi. Hari ini saya bersama dengan Dr. Abi. Ya, kami berdua berkecimpung di bidang reumatologi sehingga nanti kita kembali lagi berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan reumatologi dan penyakit reumatik. Mungkin untuk kesempatan kali ini kita akan fokus ke hal-hal atau kasus-kasus seperti apa yang selama ini kita coba tangani di polirematologi. Karena kami berdua bekerja di RSCM, di polirematologi. Ini untuk memberikan gambaran kepada sahabat rema sekalian tentang kasus-kasus yang kita tangani dalam praktek sehari-hari di polirematologi. Mungkin begitu ya Dokter Abi ya? Ya, Dokter Rudi. Kami sama-sama bekerja, nanti kita coba cerita. Mungkin diberi gambaran kali Dokter Abi ya, kita di polirematologi itu kasus-kasus seperti apa sih yang banyak kita temui dan selama ini sudah kita tangani Dokter Abi? Oke, mungkin banyak sahabat Rema yang di luar sana ya dok ya, bukan di RSCM yang masih suka bertanya-tanya sebenarnya apa sih penyakit yang kita tanganin di bagian reumatologi ini. Sebenarnya kalau di RSCM sendiri atau mungkin dasar dari reumatologi itu tidak hanya yang kita kenal sebagai autoimun atau penyakit sendi saja, tapi sebenarnya ada bagian dari penyakit reumatologi yang kita tangani di sini dok. Yang pertama kita kenal namanya golongan penyakit reumatik autoimun. Biasanya pasien-pasien yang kita tangani ya pasien-pasien dengan kelainan autoimunitas, seperti misalnya salah satu contohnya adalah yang paling terkenal lupus dok. Ya, ya. Lalu yang kedua kita kenal Mungkin sekalian aja dok. Jadi pembagiannya tadi rematik, penyakit rematik karena autoimun ya. Rematik karena Oke, autoimun. pembagian besarnya dulu. Yang Ada kedua, lagi yang lain dok? ada rematik karena metabolik dok. Karena metabolik. Nanti kita kasih contoh ya. Nanti kita akan kasih contohnya. Lalu ada juga rematik karena infeksi. Rematik karena infeksi juga ada. Ya. Oke. Lalu ada rematik karena trauma. Karena trauma juga ada. Dan satu lagi yang tidak ketinggalan dan cukup sering nih dok, rematik degeneratif dok. Oke, degeneratif. Baik, ini di kelompok besar ya. Nanti di dalamnya ada berbagai penyakit. Karena kita dulu di podcast sebelumnya kita sudah pernah sampaikan bahwa penyakit rematik itu memang kumpulan beragam penyakit. Di situ ada puluhan jenis penyakit yang kira-kira dari 5 kelompok ini yang nanti sering kita temui dalam praktek sehari-hari. Oke, kita mulai dengan rematik yang autoimun ya dokter Abi ya. Jadi ini penyakit rematik yang penyebabnya adalah autoimun. Autoimun pun kita pernah diskusikan, mungkin bisa diulang sedikit. Ya, dok, ya. Pernah ya kita ya? Ya. Boleh diulang sedikit maksudnya autoimun itu apa dokter Abi? Iya. Jadi autoimunitas sendiri, kalau misalnya kita, mungkin sahabat Rema mengerti dalam bahasa awamnya adalah sebenarnya ada bagian dari tubuh kita, karena adanya suatu inflamasi atau peradangan, dia menyerang tubuh kita sendiri dok. Ya. Jadi autoimunitas itu ibarat kata perang saudara sebenarnya, kalau saya suka mengistilahkan ke pasien, menjelaskan ke pasien. Jadi kalau yang benar, ada benda asing masuk dari luar, kita memerangi hal tersebut. Tapi yang terjadi pada autoimunitas sebenarnya yang dilawan adalah sel tubuh pasien itu sendiri dok. Makanya kita kenal sebagai autoimunitas. Jadi sistem kekebalan tubuhnya itu justru menyerang tubuhnya sendiri. Betul. Yang harusnya itu dijaga gitu ya. Betul. Itu yang disebut sebagai rematik autoimun. Nah, kasusnya seperti apa aja dokter Abi yang kita sering tangani di poli? Kasus paling banyak yang datang ke polireumatologi RSCM itu pertama lupus dok. Lupus. Ya. Dia paling banyak datang pasiennya, terutama mengenai wanita usia muda, usia produktif terutama ya. Dan biasanya datang dengan gejala yang tidak spesifik dok. Jadi orang kira kalau misalnya mungkin banyak dokter-dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama gitu ya dok, yang di awal-awal kenapa ya keluhannya biasanya pasiennya beragam sekali. Nah, ketika kita sambungkan, karena pasiennya keluhannya tidak hanya satu biasanya dok, dia biasanya melibatkan lebih dari 2 jenis organ. Bisa nyeri sendi, sariawan bisa, rambut rontok yang paling sering, dan paling sering sih sebenarnya kulit ya dok ya, kemerahan, perubahan warna kulit. Kadang-kadang ada demam juga gitu. Betul. Ya, kombinasi gejala yang biasanya kalau ketemu lebih dari 2 kita curiga itu lupus ya, terutama wanita usia muda. Oke, satu contoh itu penyakit adalah rematik autoimun. Betul. Kasus yang lain dokter? Kasus lain yang paling sering juga adalah yang kita kenal dengan autoimun pada sendi atau rheumatoid arthritis dok. Rheumatoid arthritis. Kita kenalnya RA sebenarnya. Ya.
kadang-kadang suka ketukar dengan OA lah, kadang-kadang kita suka ketukar sama osteoporosis. Tapi RA ini adalah penyakit autoimun yang terutama mengenai sendi dok. Ya, sebenarnya dia kekhususannya ke sendi. Oke, ya. Jadi tadi kita lupus nyebut nyeri sendi, RA juga kita nyebut nyeri sendi nih. Jadi memang kebanyakan kasus di polirematik ini kebanyakan sendi ya, nyeri sendi. Tapi kita harus bedakan autoimun aja, kita harus bedakan ini lupus, ini RA. Ini belum nyebut yang ketiga nih. Ya. Boleh kita sebut yang berikutnya Dokter Abi? Apa lagi nih? Yang ketiga adalah yang kita kenal dengan spondyloarthritis. Spondyloarthritis. Nah, itu keluhannya juga nyeri sendi. Nyeri sendi juga. Meskipun ada juga biasanya yang lebih spesifik nyeri pinggang nyeri ya. Pinggang, benar. Bisa nyeri pinggang, bisa nyeri sendi, bisa di tangan, bisa di kaki. Pun ini ada tanda-tandanya. Itu yang tugas kami di Poli sehingga bisa membedakan dengan penyakit yang lain. Jadi ya belum tentu nyeri sendi pasti autoimun ya dok ya. Betul, sebenarnya. Betul. Gitu. Ini sudah kita sebut 3. Ya. Ada lagi Dokter Abi yang di autoimun? Kalau misalnya rematik autoimun, misalnya yang penyakit-penyakit lainnya dok, sebenarnya kita punya ada beberapa penyakit autoimun lain yang manifestasinya juga nyeri sendi dok. Iya. Sebenarnya kita sebut ada Sjögren syndrome. Lalu kita misalnya kenal penyakit lainnya, misalnya seperti Behcet disease, mungkin agak jarang ya dok ya, gitu. Tapi sebenarnya ada penyakit autoimun lainnya juga dok. Atau vaskulitis gitu. Vaskulitis juga juga cukup sering sih dok munculnya ya. Pembuluh darah ya. Betul, walaupun kadang-kadang keluhannya nggak cuma nyeri sendi ya dok, malah keluhannya agak non spesifik nih, misalnya muncul memar-memar atau muncul lesi kulit yang tidak bisa dijelaskan oleh pasien. Oke, ini contoh-contoh kasus yang sebenarnya akan banyak lagi kasus yang lain ya. Autoimun itu sangat banyak dan porsinya cukup besar sebenarnya di polireumatologi. Oke, ini satu kasus yang autoimun. Kita coba bandingkan dengan kelompok yang kedua tadi Dokter Abi menyebut karena metabolik ya. Metabolik itu apa yang sering dok? Metabolik itu misalnya seperti yang kalau orang awam kenal asam urat ya dok ya. Betul. Jadi yang paling sering adalah gout arthritis. Jadi orang dulu saya kalau kerja di puskesmas dok, banyak pasien datang radang nyeri sendi dibilang dok saya asam urat nggak ya? Karena yang paling terkenal memang itu dok. Jadi salah satu contoh rematik metabolik ini adalah gout arthritis atau yang kita sebut karena peningkatan asam urat dalam tubuh. Tapi nggak cuma peningkatan asam uratnya dok, tapi dia kemudian berkumpul atau deposit di sendi-sendi dan menyebabkan peradangan dok. Jadi kita sebut gout arthritis. Oke, sekali lagi nyeri sendi adalah gejala utamanya. Gejala utamanya tentu dok. Jadi nyeri sendi itu penyebabnya jadi banyak nanti. Ya. Ini bisa gout, bisa penyakit-penyakit autoimun tadi. Jadi itu yang harus benar-benar hati-hati dalam menegakkan diagnosis. Itu tadi yang kedua Dokter Abi. Yang ketiga Dokter Abi? Yang ketiga tadi saya sebut misalnya rematik karena trauma dok. Trauma, ya. Okay. Karena trauma dulu. Misalnya karena trauma itu apa? Karena gerakan yang repetitif dok, atau gerakan yang berulang. Contohnya gampangnya pasien yang sering melakukan aktivitas ngangkat beban berat atau menaruh barang di yang lokasi yang lebih tinggi, suka datang keluhannya nyeri bahu. Ya. Ternyata pas kita periksa lebih lanjut, itu bukan masalah tulang atau sendinya dok. Ternyata masalahnya apa? Tendon atau yang orang bilang urat gitu dok. Betul. Nah, bukan otot ya, bukan tulang, tapi urat. Ya. Betul, karena dia yang penyambung lah antara otot dengan tulangnya dok. Jadi biasanya peradangannya pada tendon. Nah, pasien baru merasa kalau bergerak dok sebenarnya nyerinya. Nah, ini karena trauma. Jadi bukan karena autoimun, bukan karena metabolik, tapi lebih ke karena trauma yang tidak disadari oleh pasien. Tapi pasien mengeluhnya sendi juga sebenarnya. Sendi juga karena sendi bahu saya sakit dok. Gitu. Tapi kita harus bedakan ternyata bukan selalu itu sendi, bisa juga uratnya tadi atau kita sebut bahasa medisnya tendon ya. Tendon, betul. Dan itu bisa di semua bagian tubuh loh. Boleh disebut Dokter Abi yang kita sering tangani selain bahu? Selain bahu paling sering kita telapak kaki dok. Telapak kaki, ya. Jangankan cuma masyarakat awam gitu ya, teman-teman kita tenaga medis juga banyak dok yang punya keluhan di telapak kaki. Kalau bangun tidur untuk menapak sakitnya luar biasa. Itu yang kita sebut dengan plantar fasciitis. Lalu karena main gadget atau kebanyakan ngetik, biasanya paling sering sakit di jari-jari, pangkal jari. Jadi keluhannya kalau misalnya menekuk, jari-jarinya tuh agak kaku dok.
Jadi kayak ada sensasi terkunci sebenarnya dari pasien. Nah, selain itu kalau bahu kita tadi sudah sebut sebenarnya banyak ya dok. Urat di bahu itu yang paling sering. Lalu juga siku dok. Ya. Ada yang kita kenal dengan ya istilah awamnya tennis elbow atau golfer's elbow. Nah, itu cukup sering juga sebenarnya dok. Lalu selain itu kita juga kenal misalnya kesemutan dok di jari-jari tangan yang ternyata ada peradangan kemudian di nervusnya atau di sarafnya dok, karena sama juga itu karena trauma juga sebenarnya dok, karena gerakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pasien. Iya, di pergelangan tangan juga ada tendon-tendon yang bisa mengalami radang ya. Betul dok. Kita menyebutnya tendinitis dalam bahasa medisnya, radang di tendon tadi. Iya. Itu bisa banyak, nanti mungkin di panggul juga bisa, di lutut juga bisa, di ankle juga bisa. Gitu. Karena tendon di mana-mana pada dasarnya ya dok. Tapi mungkin berbedanya ini kali ya Dr. Rabia. Kalau kita pada umumnya kasus tadi yang datang ke polireumatologi itu yang trauma berulang ya, trauma kronik dan berulang. Betul dok. Kalau trauma akut sih biasanya ini yang menangani teman-teman kita ortopedi ya. Betul dok. Apalagi kalau sampai patah tulang segala macam gitu, itu biasanya teman-teman di ortopedi. Tapi kalau di reumatologi lebih banyak yang trauma berulang, trauma kronik. Trauma kronik benar. Oke. Kita sudah sebut ada 3. Yang keempat Dr. Rabia? Ya, reumatologi karena penyakit reumatik karena infeksi dok. Karena infeksi ada ya, yang karena infeksi ya? Ada dok. Salah satu contohnya misalnya artritis septik. Jadi artritis septik ini peradangan sendi yang memang karena infeksi. Baik itu infeksinya sebenarnya bukan langsung di sendinya, tapi misalnya ada infeksi di tempat lain yang kemudian berdampak pada peradangan sendi itu sendiri sebenarnya dok. Nah, atau bisa juga langsung infeksinya di sendi itu, misalnya pada pasien-pasien yang pasca operasi dok. Nah, itu kita kenal dengan namanya artritis septik. Jadi kalau infeksi itu ketemu organisme yang menyebabkan radang. Betul. Ya, misalnya kumannya atau virusnya gitu ya. Baik, itu yang karena infeksi. Kemudian satu lagi kali yang terakhir. Nah, kelompok yang reumatik degeneratif. Nah, ini yang cukup populer juga sebenarnya dok. Banyak ya kan? Banyak, karena paling sering pasiennya adalah pasien lanjut usia atau udah usia lanjut gitu ya, karena Indonesia ini kan populasi lanjut usianya cukup dominan ya dok. Nah, jadi pasien-pasien yang kebanyakan datang ke kita karena reumatik degeneratif ini memang paling sering karena usianya memang sudah lanjut, lalu terjadi karena adanya proses namanya tubuh yang sudah degeneratif, artinya ada proses kerusakan yang sedikit demi sedikit terjadi seiring bertambahnya usia. Nah, inilah yang kemudian membawa pasien itu datang dengan keluhan sama juga nyeri sendi. Dan yang paling terkenal di sini adalah contoh penyakitnya adalah osteoartritis. Atau bahasa awamnya pengapuran sendi. Tepat ya, itu pengapuran ya. Pengapuran sebenarnya nggak tepat banget sih. Karena ada kerusakan organ, terutama tulang rawan di situ, atau kita nyebutnya aus ya, karena termakan usia, termakan pemakaian yang bertahun-tahun, itu kita sebut sebagai osteoartritis, dan itu kena di semua sendi bisa terjadi. Betul. Mulai dari tangan bisa, tangan bisa. Jadi osteoartritis di tangan bisa. Jari-jari tangan ya. Itu sering ya. Itu juga cukup sering. Kemudian lalu yang paling banyak kasusnya adalah di lutut dok. Di lutut yang banyak. Di lutut. Selain itu panggul. Di panggul juga bisa mengalami itu. Dan terutama ada juga di pergelangan kaki dok. Nah, jadi terutama kena sendi-sendi yang menahan beban tubuh sih sebenarnya. Makanya lutut, panggul tuh paling sering tuh pasiennya datang. Tulang belakang juga bisa dok. Tulang belakang tentu juga bisa dok. Karena dia menopang tubuh kita kan sebenarnya. Jadi seiring dengan perjalanan usia, aktivitasnya, bahkan ada faktor risiko lain yaitu berat badan si pasien ini yang kemudian menyebabkan menjadi faktor risiko terjadinya osteoartritis ini. Waktu itu kita sempat singgung tentang ini dok, satu entity, satu penyakit kita sebut di podcast sebelumnya tentang osteoporosis juga. Ya benar. Itu juga bagian yang kasusnya cukup sering ya, apalagi dengan banyaknya usia lanjut saat ini. Kalau osteoporosis itu kelainannya di Kalau osteoporosis kelainannya itu mengenainya kepadatan tulang dok. Nah ini kadang-kadang sahabat reuma suka ketukar dok antara pengapuran sama pengeroposan tulang. Kalau osteoporosis itu bahasa awalnya kita sebutnya pengeroposan tulang. Pengeroposan ya. Tadi pengapuran sendi. Pengapuran sendi. Kalau pengeroposan tulang. Nah. Jadi sahabat reuma sekalian,
mudah-mudahan tidak bingung ya dengan beragam penyakit tadi. Kita akan coba nanti di kesempatan yang lain beberapa kasus yang belum kita bahas di video-video sebelumnya akan coba kita bahas berikutnya, sehingga memberikan gambaran apa saja yang terjadi pada pasien yang kita diagnosis misalnya dengan osteoartritis, apa sih yang terjadi, kenapa terjadi, dan apa yang harus dilakukan gitu ya. Tapi untuk kesempatan kali ini mungkin paparan kita sampai di situ dulu. Kita mencoba memberikan gambaran tentang variasi kasus yang kita hadapi sehari-hari dan kita coba tangani. Mudah-mudahan memberikan gambaran kepada sahabat remat sekalian tentang kasus-kasus di bidang rematik yang kita temui dalam praktek sehari-hari. Mungkin sementara itu dulu, Dokter Abi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pemirsa dan sahabat remat sekalian. Amin. Kita akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.